Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raila Rasati, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, NIM 180601137. Kali ini saya akan membuat video presentasi tentang salah satu materi di perkuliahan Ekonomi Moneter Internasional. Baik, tidak memperpanjang mukadimah, saya akan men-share PPT. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pasar modal global dalam kinerja dan masalah kebijakan. Di sini ada 3 topik yang akan dibahaskan. Yang pertama itu ada pasar modal internasional dan keuntungan dalam perdagangan. Kedua, perbankan internasional dan pasar modal internasional. Ketiga, ada regulasi perbankan internasional. Lanjut, pasar modal internasional dan keuntungan dalam perdagangan. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pasar modal internasional. Nah, pasar modal internasional ini biasanya ditandai dengan beberapa hal seperti kebebasan yang diperoleh para investor, broker, dan emiten untuk melakukan investasi atau usaha di banyak negara. Kebebasan ini tentu didasari oleh adanya keuntungan yang diperoleh oleh para pelaku pasar modal tersebut. Investor akan diuntungkan jika ia melakukan investasi di banyak negara karena dengan demikian ia dapat melakukan diversifikasi terhadap risiko investasinya. Broker juga akan diuntungkan jika memiliki banyak cabang di banyak negara, mengingat likuiditas pasar modal itu sendiri berbeda-beda. Emiten akan diuntungkan karena dapat memperoleh lebih banyak modal lagi dengan mencatatkan sahamnya di berbagai bursa saham. Konsentrasi suatu pasar dapat diukur dari seberapa besar tingkat indikator konsentrasi pasar dan korelasi return antar saham atau dengan saham asing. Pasar negara berkembang cenderung mempunyai tingkat konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasar negara maju. Konsentrasi diukur dengan melihat proporsi dari 10 perusahaan terbesar terhadap total kapitalisasi pasar. Semakin besar angka ini berarti semakin terkonsentrasi suatu pasar. Pasar modal internasional juga merupakan suatu sistem perdagangan internasional dalam suatu ruang lingkup perekonomian dunia, di mana secara langsung maupun tidak melibatkan setiap negara di dunia ini untuk melakukan suatu koordinasi perdagangan internasional. Pasar modal internasional sangat berbeda dengan pasar modal nasional dalam beberapa hal penting. Pasar modal internasional mampu menembus peraturan-peraturan khusus yang diberlakukan oleh banyak negara terhadap investasi asing. Pasar modal internasional itu bahkan tidak jarang juga mampu menciptakan peluang-peluang menguntungkan untuk menghindari peraturan-peraturan ketat yang diberlakukan oleh suatu negara terhadap pasar domestik. Dampak pasar modal internasional. Pertama, dengan semakin banyaknya investor lokal yang melakukan investasi di pasar internasional, maka biaya modal akan menjadi lebih murah. Hal ini dapat terjadi karena investor domestik dan investor asing dapat membeli dan menjual saham lokal dan saham asing yang pada gilirannya merupakan diversifikasi dari risiko yang berdampak bagi penurunan risiko dari saham lokal. Dalam bahasa CAPM, Capital Asset Pricing Model, dikatakan bahwa beta saham tersebut menjadi lebih rendah. Kedua, meningkatnya abnormal return, khususnya sebelum deregulasi atau kebijakan pemerintah dalam memberikan kebebasan terhadap suatu perusahaan dalam kegiatan operasinya dilakukan. Hal ini dapat terjadi karena investor telah menginvestasi liberalisasi ini. Ketiga, dividen yield atau DIP juga mengalami penurunan yang berarti telah terjadi penurunan dalam biaya modal. Walaupun efeknya relatif kecil. Keempat, negara akan mengalami pertumbuhan investasi swasta yang tinggi setelah dilakukannya liberalisasi pasar modal. Kelima, terjadi peningkatan dalam disclosure dari emiten yang pada gilirannya akan meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi. Selain itu juga akan tercipta jumlah investor yang lebih banyak, meningkatkan perdagangan saham dan membuka kesempatan baru bagi emiten untuk memperoleh modal baru. Komponen pasar modal internasional itu ada 2. Pertama itu ada pasar obligasi, kedua ada pasar saham. Pertama kita bahas pasar obligasi. Pasar obligasi adalah pasar di mana perusahaan dapat menerbitkan hutang untuk keuangannya yang disebut obligasi. Perusahaan dapat meneliti obligasi dalam waktu yang lama. Obligasi tidak hanya berasal dari pinjaman bank, melainkan juga berasal dari investor dalam obligasi yang menerbitkan obligasi
adalah pihak yang meminjam, sedangkan pemilik obligasi adalah orang yang meminjamkan dananya. Untuk perusahaan dan kupon merupakan suku bunga obligasi. Ketika suatu perusahaan menerbitkan obligasi, perusahaan tersebut tidak hanya bergantung pada satu pemilik, tapi bisa banyak pemilik. Perusahaan penerbit obligasi dapat meminjam ke banyak pihak. Penerbit obligasi dapat menjadi obligasi sebagai investasi jangka panjang untuk dana eksternalnya. Pendapatan yang dapat diterima oleh pemilik obligasi adalah pembayaran bunga oleh perusahaan hingga tanggal jatuh tempo atau hingga berakhirnya masa pinjaman. Obligasi internasional, perusahaan mempunyai beberapa alasan untuk menerbitkan obligasinya di luar negeri dengan denominasi yang berbeda dengan denominasi negara asal. Pertama, perusahaan bisa mengelola resiko exposure-nya dengan lebih baik. Jika perusahaan multinasional Indonesia menjual produknya di Amerika Serikat dan memperoleh dolar AS, maka aliran kas akan lebih seimbang jika perusahaan mempunyai aliran kas keluar juga dalam dolar AS. Dengan utang, perusahaan mempunyai kewajiban melunasi atau yang berarti aliran kas yang keluar dalam dolar AS. Kedua, perusahaan dapat memperoleh pinjaman dengan tingkat bunga yang lebih rendah di luar negeri, khususnya apabila dikombinasikan dengan transaksi swap. Beberapa variasi obligasi internasional itu terdapat ada 3. Pertama, obligasi tingkat bunga tetap, obligasi tingkat bunga mengambang, dan obligasi yang berkaitan dengan saham. Obligasi tingkat bunga tetap ini merupakan jenis obligasi yang merupakan jenis yang paling sederhana. Obligasi ini menawarkan bunga secara periodik sampai jatuh tempo. Tingkat bunga ditetapkan dalam presentasi tertentu terhadap nilai nominalnya. Kedua, ada obligasi tingkat bunga mengambang. Obligasi tingkat bunga mengambang ini dia bisa mengurangi resiko perubahan tingkat bunga. Pada obligasi dengan tingkat bunga mengambang, numerator akan tetap berubah mengikuti perubahan bunga. Jika tingkat bunga naik, kupon juga ikut naik. Karena itulah nilai obligasi tidak akan berubah setajam dalam obligasi tetap. Ketiga, ada obligasi yang berkaitan dengan saham. Obligasi bisa dibuat berkaitan dengan saham, misalnya melalui konversi dari obligasi ke saham. Jika dua jenis obligasi berkaitan dengan saham, obligasi konvertibel dan waran. Obligasi konvertibel ini yaitu merupakan jenis obligasi yang bisa ditukar menjadi saham pada waktu tertentu di masa mendatang. Kedua, pasar saham. Pasar saham di sini maksudnya adalah pasar di mana perusahaan dapat menjual bagian saham kepemilikannya dan investor dapat memperdagangkan kepemilikan sahamnya pada investor lain. Sebuah perusahaan dapat memenuhi kebutuhan dananya di pasar saham dengan menjual saham kepemilikannya pada orang lain atau investor lain. Pasar saham sebagai alat keuangan di mana perusahaan dapat menjual saham kepemilikannya dan investor dapat memperdagangkan pada investor lain. Saham dikenal sebagai ekuitas karena saham merupakan bagian dari ekuitas atau modal yang memiliki hak kepemilikan dalam posisi perusahaan. Ketika investor membeli saham suatu perusahaan, maka memiliki sebagian kepemilikan suatu perusahaan dan berhak menerima pembagian laba dari perusahaan. Pembagian laba untuk para pemegang saham disebut dividen. Saham dapat diperjualbelikan di antara investor atau pasar sekunder. Jika harga saham mengalami penurunan, investor akan menjual pada investor lain untuk mendapatkan keuntungan. Jika harga turun, penjualan akan mengalami kerugian. Saham internasional. Pasar saham atau equity internasional mengalami perkembangan yang pesat dalam tahun-tahun terakhir. Deregulasi yang dilakukan oleh beberapa negara mendorong pertumbuhan pasar keuangan pada umumnya dan pasar saham khususnya. Manajer perusahaan internasional bisa memperoleh dana dan menjual saham perusahaan di bursa luar negeri. Di samping alternatif lainnya, yaitu mengeluarkan obligasi internasional atau memperoleh pinjaman dari bank luar negeri. Manajer tersebut dengan demikian perlu memahami mekanisme pasar internasional. Adapun karakteristik dari saham internasional ini juga ada 3, yaitu ada kapitalisasi, rasio perputaran saham, dan indikator lainnya. Kapitalisasi itu maksudnya pasar saham global mencakup 2 kelompok besar, yaitu pasar saham negara maju dengan pasar saham negara berkembang. Nilai kapitalisasi diukur dengan jalan mengalihkan harga saham dengan jumlah saham yang beredar dan kemudian dikonversikan ke dolar untuk memudahkan perbandingan. Nilai kapitalisasi dengan demikian dipengaruhi oleh harga saham dan kurs mata uang lokal terhadap dolar. Jika mata uang lokal menunjukkan apresiasi terhadap dolar, maka kapitalisasi akan semakin meningkat. Dengan demikian, akan terjadi fluktuasi
kapitalisasi saham karena faktor-faktor tersebut. Rasio perputaran. Likuiditas bisa diukur melalui rasio perputaran, yaitu rasio antara nilai transaksi selama periode tertentu dengan nilai kapitalisasi pasar pada periode yang bersangkutan. Semakin tinggi rasionya berarti semakin liquid suatu perusahaan. Indikator lainnya bisa dihitung untuk melihat karakteristik pasar. Dua indikator yang bisa dipakai untuk melihat daya tarik pasar dalam hal diversifikasi internasional adalah indikator konsentrasi pasar dan korelasi return, yang mempunyai tingkat konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasar negara maju. Negara berkembang itu dia memiliki cenderung tingkat konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan negara maju. Konsentrasi diukur dengan melihat proporsi dari 10 perusahaan terbesar terhadap total kapitalisasi pasar. Semakin besar angka ini berarti semakin terkonsentrasi suatu pasar. Konsentrasi yang tinggi tersebut mengindikasikan bahwa beberapa perusahaan mendominasi pasar, dan dengan demikian manfaat diversifikasi menjadi relatif terbatas dibandingkan kalau tingkat konsentrasi kecil. Perhitungan indikator konsentrasi lainnya, seperti konsentrasi aset dan konsentrasi sektor, menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi negara berkembang lebih tinggi dibandingkan negara maju. Masuk ke subbab kedua, yaitu perbankan internasional dan pasar modal internasional. Yang pertama kita bahas perbankan internasional. Bank-bank internasional memiliki atau memfasilitasi impor dan ekspor klien-kliennya dengan mengatur pembelanjaan, perdagangan. Bank internasional juga melayani kliennya dengan mengadakan falas dalam kaitannya dengan transaksi lintas batas dan membuat investasi luar negeri. Keistimewaan utama yang membedakan bank-bank internasional dari bank-bank domestik ini yaitu tipe deposito yang mereka terima dan pinjaman serta investasi yang mereka buat. Alasan bagi perbankan internasional ada 10. Pertama itu ada biaya-biaya marginal rendah, keunggulan pengetahuan, jasa informasi negara induk, prestis, keunggulan regulasi, strategi defensif besar, strategi defensif retail, biaya transaksi, pertumbuhan, dan pengurangan risiko. Pada perbankan internasional ini juga membahas standar kecukupan modal. Kecukupan modal bank maksudnya jumlah modal ekuitas dan sekuritas yang dipegang bank sebagai cadangan terhadap aset-aset berisiko untuk mengurangi kemungkinan kegagalan bank tersebut. Persetujuan Basel atau BIS, Best International Standard, mengembangkan kerangka kerja untuk mengukur kecukupan modal bagi bank dalam kelompok 10 negara dan Luxembourg. BIS ini bank sentral untuk transaksi internasional clearing antara bank-bank sentral nasional dan juga melayani sebagai fasilitator dalam mencapai persetujuan perbankan internasional di antara anggota-anggotanya. Persetujuan Basel, CAR minimumnya bank itu adalah 8% atas aset-aset tertimbang risiko bagi bank-bank yang aktif secara internasional. Modal sendiri itu terbagi dua, ada modal inti tingkat 1 dan modal pelengkap tingkat 2. Modal inti tingkat 1 ini terdiri dari ekuitas saham biasa dan laba ditahan. Sementara modal pelengkap tingkat 2 itu terdiri dari saham preferen dan obligasi subordinasi. Tingkat 2 ini sekitaran kurang dari 50% dari modal total bank atau 4% dari aset tertimbang risiko. Persetujuan Basel di amandemen 1996 itu menciptakan adanya modal tingkat 3 lagi, yang dimana itu terdiri dari utang subordinat jangka pendek. Dan pada tahun 1999, Komite Basel ini mengusulkan persetujuan modal baru, di mana dia menghasilkan kerangka kerja kecukupan modal yang baru, atau disebut juga dengan Basel II. Pada Basel II ini dia didasarkan pada 3 pilar penegakan kembali secara mutual. Yang pertama itu persyaratan minimum modal minimum, 2 proses review pengawasan, 3 penggunaan disiplin pasar secara efektif. Pilar 1 itu CAR minimumnya 8% dihitung atas jumlah dari risiko pasar dan operasi kredit bank. Pilar keduanya itu didesain untuk menjamin bahwa setiap bank mempunyai proses internal yang logis dalam penempatan terutama untuk menilai kecukupan modal didasarkan pada evaluasi atas risikonya. Pilar ketiga itu maksudnya didesain untuk melengkapi 2 yang lainnya, pilar 1 dan pilar 2 ini. Masuk ke pasar uang internasional. Inti dari pasar uang internasional ini lebih terfokus pada euro currency atau euro currency market.
Euro currency ini maksudnya deposito uang berjangka di suatu bank internasional yang berlokasi di negara yang berbeda dari negara yang menerbitkan mata uang tersebut. Deposito US dollar di luar US disebut euro dollar dan bank-bank yang menerima deposito euro dollar disebut Eurobanks. Pasar euro currency beroperasi pada level antarbank atau level besar. London merupakan pusat keuangan euro currency. Tingkat bunga acuan atas deposito euro currency disebut LIBOR. Euribor, tingkat bunga. Euribor itu maksudnya tingkat bunga pada mana deposito antar bank atas euro ditawarkan oleh satu bank utama kepada bank lain dalam zona euro. Dalam pasar uang besar, Eurobank menerima deposito berjangka tetap euro currency dan menerbitkan sertifikat deposito yang dapat dinegosiasi. Kita mengenal lagi yang namanya euro credit. Euro credit ini maksudnya pinjaman-pinjaman euro currency berjangka pendek sampai menengah yang diberikan oleh Eurobanks kepada korporasi, pemerintah luar negeri, bank-bank bukan utama, atau organisasi internasional. Tingkat bunga pinjaman euro credit ini dinyatakan dengan LIBOR, Lender Interbank Offered Rate, ditambah X%. Selanjutnya ada persetujuan tentang tingkat bunga. Persetujuan tingkat bunga forward atau FRA. Kontrak antar bank yang memungkinkan Eurobank untuk melindungi nilai risiko tingkat bunga dalam ketidaksesuaian deposito dan kredit-kredit. FRA melibatkan dua pihak. Yang pertama itu pembeli yang menyetujui untuk membayar penjual biaya bunga yang meningkat pada jumlah pokok jika tingkat bunga turun di bawah tingkat bunga yang disetujui. Kedua, penjual yang menyetujui untuk membayar pembeli biaya bunga yang meningkat jika tingkat bunga meningkat di atas tingkat bunga yang disetujui. FRA dapat juga digunakan untuk tujuan-tujuan spekulatif. Selanjutnya ada Euronotes. Euronotes ini adalah wesel jangka pendek yang dijamin oleh kelompok bank investasi atau komersial internasional yang disebut fasilitas. Euronotes dijual pada suatu diskon dari nilai muka dan membayar kembali nilai muka penuh pada saat maturitas, biasanya 3-6 bulan. Kertas euro komersial atau wesel promisori berjangka pendek tidak berjamin yang diterbitkan oleh suatu korporasi atau bank dan ditempatkan secara langsung dengan investasi publik melalui suatu dealer. Kertas euro komersial dijual pada suatu diskon dari nilai muka dengan maturitas antara 1-6 bulan. Kita ke subtopik terakhir, itu ada regulasi perbankan internasional. Di sini ada 4 yang kita akan bahas. Itu ada World Bank, International Monetary Fund, the Asian Development Bank, dan Eurobank. Pertama itu ada World Bank. World Bank ini atau IBRD, International Bank for Reconstruction and Development atau Bank Dunia ini beroperasi pada tahun 1945, tepatnya tanggal 25 Juni. Anggota awalnya itu ada 44 negara. World Bank ini didirikan sebagai LKI untuk memberikan dan menjamin kredit-kredit yang ditujukan untuk proyek rekonstruksi dan pertumbuhan yang produktif. Dana rekonstruksi berasal dari modal Bank Dunia sendiri yang terdiri dari kontribusi pemerintah negara anggota dan mobilisasi modal swasta. Model saham Bank Dunia disusun sehingga tiap risiko kegiatannya dibebankan kepada negara anggota berdasarkan kekuatan ekonomi mereka masing-masing. Tugas utama dari World Bank ini ada 2. Pertama itu memberikan pinjaman untuk proyek-proyek produktivitas demi pertumbuhan ekonomi di negara-negara sedang berkembang yang menjadi anggotanya. Kedua, pinjaman lunak digunakan untuk industri pembangkit tenaga listrik, pembangunan jalan, rel kereta api, pelabuhan, dan lain-lainnya. Kedua, kita membahas International Monetary Fund atau IMF. IMF ini merupakan sister agensi dari WB. Dia didirikan bersamaan dengan WB atau World Bank. Sementara IMF ini memfokuskan pada masalah moneter, sedangkan World Bank itu dia memfokuskan pada pembangunan ekonomi. IMF dan World Bank ini mengadakan rapat tahunan bersama dengan lokasi head office yang berdekatan untuk memudahkan operasional dan informasi. 6 dari 20 direktur pelaksana World Bank adalah direktur pelaksana IMF. Tujuan utama dari IMF ini pertama itu meningkatkan kerjasama moneter internasional, mengembangkan ekspansi dan pertumbuhan seimbang dalam perdagangan internasional, meningkatkan stabilitas kurs, menurunkan restriksi kurs, memperbaiki ketidakseimbangan neraca pembayaran,
membantu usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara anggota melalui pemberian pinjaman untuk proyek pembangunan yang produktif. Ketiga, kita membahas The ASEAN Development Bank atau ADB atau Bank Pembangunan Indonesia yang berdiri pada tahun 1966. Bertugas meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta bekerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan di Asia. ADB ini merupakan lembaga pengembangan keuangan internasional yang melaksanakan penyaluran dana, mensupport investasi dan memberikan technical assistance pada negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya. Tujuan utama dari ADB ini cukup banyak. Yang pertama itu memberikan technical assistance untuk menyiapkan pembiayaan dan melaksanakan berbagai program dan proyek-proyek pembangunan, termasuk memformulasikan usulan bagi proyek-proyek tertentu. Kedua, bekerja sama dengan UN dan organisasi di bawahnya untuk kepentingan investasi dan pengembangan dana di suatu wilayah negara. Ketiga, kegiatan dan jasa lainnya sesuai tujuan ADB. Keempat, menyokong investasi modal pemerintah maupun swasta di wilayah Asia untuk tujuan pembangunan. Lalu, memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk membiayai pembangunan dengan memprioritaskan wilayah dan sub-wilayah Asia. Sangat diutamakan adalah kebutuhan dari negara-negara kecil atau negara yang sulit berkembang di wilayah Asia. Terakhir yaitu untuk menyehatkan perekonomian dan meningkatkan ekspansi perdagangan luar negeri, terutama di wilayah Asia. Terakhir itu ada Eurobank. Eurobank ini adalah bank komersial yang memfokuskan kegiatannya di Euro currency market. Ciri khusus dari Eurobank ini ada dua. Pertama, itu dapat memberikan pinjaman dalam falas dengan bunga yang lebih rendah. Kedua, dia menerima deposito falas mana saja dengan bunga yang lebih tinggi. Pasar cryptocurrency ini maksudnya bisa juga disebut dengan external money market, yaitu meliputi bank-bank yang menerima deposito dan memberikan pinjaman dalam valuta asing. Pihak ketiga dapat menyimpan dana dan dapat menikmati fasilitas pinjaman. Satu alasan penting bahwa banyak pemerintah suatu negara yang membuat aturan pengendalian lalu lintas valuta atau action control, yaitu membatasi para pemilik dana dan dalam menginvestasikan dananya di luar negeri. Sekian presentasi dari saya, Raila Rasati, berasal dari kelompok 14. Kebetulan saya beranggotakan cuma sendiri, yaitu diri saya sendiri. Kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Tapi sebelum kita tutup, kita akan membahas beberapa pertanyaan yang muncul. Di sini ada 5 pertanyaan yang muncul. Kita akan bahas satu-satu. Pertama itu ada pertanyaannya, Bank Internasional besar biasanya mengelola penjualan obligasi internasional baru untuk klien baik perusahaan dan pemerintah. Apakah ada tipe-tipe obligasi internasional tersebut? Mencoba jelaskan. Baik, pada Bank Internasional ini tadi kita juga sudah membahas obligasi internasional. Memang ada tipe-tipe obligasi internasional, yaitu ada dua. Pertama itu ada Eurobonds, kedua ada Forex bonds. Eurobonds ini adalah obligasi yang diterbitkan di luar negeri dalam mata uang sesuai dengan negara di mana obligasi tersebut diterbitkan. Eurobonds populer karena pemerintah negara-negara di mana obligasi tersebut dijual tidak mengatur obligasi-obligasi tersebut. Tidak adanya peraturan secara substansial mengurangi biaya penerbitan obligasi. Sayangnya, hal ini dapat meningkatkan tingkat risikonya. Faktanya, hal ini dapat mematahkan semangat beberapa investor yang potensial. Kedua, itu ada foreign bonds atau obligasi asing. Obligasi adalah obligasi yang dijual di luar negeri peminjam dan dalam mata uang dari negara di mana mereka dijual. Obligasi asing tunduk pada aturan dan peraturan yang sama dengan obligasi lokal di negara di mana mereka dikeluarkan. Negara biasanya membutuhkan penerbit untuk memenuhi persyaratan peraturan tertentu dan untuk mengungkapkan rincian tentang kegiatan perusahaan, pemilik, dan manajemen atas. Beralih ke pertanyaan kedua, disebutkan beberapa variasi obligasi internasional. Coba penyaji berikan contoh dari variasi obligasi internasional yang tingkat bunganya mengambang. Betul, tadi ada 3 variasi obligasi. Pertama itu ada obligasi tingkat bunga tetap, kedua ada obligasi variasi tingkat bunga mengambang, lalu ada yang berkaitan dengan saham. Sebagai contoh dari tingkat bunga mengambang ini, yaitu suatu perusahaan misalnya menerbitkan suatu obligasi dengan kupon sebesar 20% dan jangka waktunya itu 10 tahun. Jika pada tahun berikutnya tingkat bunga turun 15%, perusahaan mengalami kerugian. Karena pada tahun tersebut, perusahaan sebenarnya bisa membayar bunga dengan 15%. Tetapi karena sudah terlanjur mengeluarkan obligasi dengan
kupon 20%, perusahaan terpaku membayar bunga tersebut sampai 10 tahun mendatang. Sebaliknya, investor memperoleh keuntungan karena bisa memiliki bunga yang lebih tinggi dibandingkan bunga yang diperoleh dari pasar. Hal yang sebaiknya terjadi jika tingkat bunga di pasar naik menjadi misalnya 25%. Nah, itu contoh dari tingkat bunga mengembang. Beralih ke pertanyaan ketiga, World Bank dan ADB tujuannya secara umum sama memberikan pinjaman kepada negara berkembang demi pertumbuhan ekonomi. Yang menjadi pembeda dari dua organisasi ini apa? Oke. Memang dua-duanya itu memang benar memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu lebih terfokus pada pembangunan atau pertumbuhan ekonomi. Namun yang jadi letak pembedanya dari dua organisasi ini atau lembaga keuangan internasional ini terletak pada cakupan wilayahnya. Kalau World Bank ini dia lebih memberikan pinjaman untuk proyek-proyek produktif demi pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang sedang berkembang yang menjadi anggotanya. Sementara untuk ADB ini dia menyokong investasi modal pemerintah maupun swasta di wilayah Asia. Tujuannya sama, yaitu untuk pembangunan. Di ADB ini dia juga memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk membiayai pembangunan dengan memprioritaskan wilayah dan subwilayah Asia. Sangat diutamakan adalah kebutuhan dari negara-negara kecil atau negara yang sulit berkembang di wilayah Asia. Ia menyehatkan perekonomian dan meningkatkan ekspansi perdagangan luar negeri, terutama di negara-negara Asia sendiri. Jadi letak perbedaannya itu di cakupan wilayah, di mana World Bank ini dia lebih terfokus pada negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya. Bisa jadi anggotanya itu termasuk dalam anggota yang ada di wilayah Asia. Sementara kalau yang ADB ini dia lebih memperhatikan negara-negara berkembang atau negara-negara kecil yang tengah melakukan pembangunan itu di wilayah Asia saja. Pertanyaan keempat, melihat fungsi dari World Bank ini akan memberikan pinjaman tentu tak sembarangan, akan memberikan pinjaman negara yang akan meminjam tersebut. Apakah ada syarat atau kriteria yang harus dilakukan dalam meminjam di World Bank ini? Tentu ada. Berikut kriteria atau syarat-syarat atau yang harus dipenuhi dalam meminjam dana di World Bank. Pertama, pinjaman yang diberikan adalah proyek khusus tertentu di negara anggota atau di wilayah negara yang diawasi. Kedua, proyek layak dibiayai secara teknis maupun ekonomis dan merupakan prioritas utama bagi pembangunan ekonomi negara yang bersangkutan. Ketiga, proyek dikelola secara baik mulai dari sebelum pelaksanaan sampai setelah selesai. Keempat, World Bank yakin bahwa negara peminjam yang prospektif tidak dapat memperoleh pembiayaan dengan syarat-syarat yang wajar dari sumber lain. Kelima, untuk proyek non-pemerintah, maka harus ada jaminan yang dapat dipercaya bahwa pinjaman akan dilunasi dan pinjaman tersebut tidak menjadi beban bagi perekonomian negara peminjam. Terakhir itu pinjaman yang diberikan oleh World Bank umumnya meliputi sebagian atau keseluruhan jumlah biaya-biaya dari proyek yang diusulkan dalam valuta asing. Dalam hal tersebut dapat juga dalam mata uang lokal negara yang bersangkutan. Pertanyaan terakhir, pada ciri khusus Eurobank yang disebutkan, diterangkan bahwa dapat memberikan pinjaman dalam falas dengan bunga yang lebih rendah. Coba jelaskan kenapa begitu. Karena begini, pada Eurobank itu tidak terkena beban reserve requirement yang dibebankan oleh bank sentral tempat bank tersebut terdaftar beroperasi. Reserve requirement ini merupakan permintaan atas cadangan likuiditas bank mengacu pada kemampuan bank untuk menaikkan sejumlah dana tertentu dalam jangka waktu tertentu atau memiliki sejumlah sumber dana yang dapat memenuhi seluruh kewajiban. Begitu. Semua pertanyaan sudah terjawab. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan banyak maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang masih saya lakukan. Semoga tugas ini dapat diterima dengan baik. Saya Raila Rasati, NIM 18060137, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, mahasiswi mata kuliah Ekonomi Moneter Internasional. Menyudahi presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.